anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, Ketua kelas silahkan dipimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akan memeriksa daftar hadir kalian. Nanti silakan angkat tangan dan bilang hadir ya. Baiklah, siapa yang tahu materi kita hari ini? Ya, benar sekali, meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Tadi malam ada yang sudah belajar? Oh belum. Baiklah, sekarang silakan kalian buka buku pendidikan agama Islam halaman 30 yang berjudul Meyakini Kitab-Kitab Allah dan Mencintai Al-Quran. Baik, sedikit Ibu jelaskan. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Rasulnya. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Diturunkan kitab-kitab ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Benar sekali, karena manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap masalah dan kesulitan yang dihadapi. Dengan adanya kitab-kitab Allah, manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang bermanfaat dan mana menjadi mudarat. Seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah, tentu kita tidak akan pernah mengetahui keberadaan, keesaan, dan keagungan Allah. Demikian juga orang-orang terdahulu. Mereka mendapat informasi mengenai keesaan Allah melalui kitab-kitab Allah tersebut. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila shiratin mustaqim. Coba dibacakan artinya. Ya, kemudian nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Yang pertama ada kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Di sini juga Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kemudian yang kedua kitab Zabur yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani. Yang terakhir yakni Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam.
Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya yang ada sekarang sudah tidak murni lagi. Allah telah menjamin kemurnian Al-Quran ini sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah pada Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Baiklah, kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu kita wajib meyakini kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian materi tentang kitab-kitab Allah. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Jika tidak, Ibu kasih waktu 15 menit untuk membaca materinya. Nanti akan diadakan kuis 5 soal untuk menambah nilai harian kalian. Berikut ini Ibu akan tampilkan soal-soal. Silakan jawab dengan jawaban yang paling tepat. Baiklah, materi hari ini Ibu cukupkan. Apabila ada yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.